Halo teman-teman, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dimanapun kalian berada. Oke, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan alat media manual kami pada hari ini. Ya teman-teman, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, semoga kita diberkati semua dan keadaan sehat, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari kerja kami untuk membuat media manual. Di sini ada nama-nama kami. Untuk kelompok 2 itu Arja Donalina, Ria Pesta Mutiara, Tasya Andrawana, Wailin Tias, dan saya sendiri Yoga Valentino. Baik teman-teman, langsung saya lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Kami di sini menyebutkan media kami yaitu media pembelajaran Angga Sapa B, yang berarti anak tangga satuan panjang dan berat. Seperti inilah media yang telah kami buat. Sebagai pengantar gambar yang telah kami buat untuk dokumentasinya. Baiklah teman-teman, di sini ada 8 poin yang akan kelompok kami bahas dan kami sampaikan dalam pembuatan media manual yang telah kami buat. Yang pertama, ada kompetensi dasar. Yang kedua, ada tujuan. Yang ketiga, ada indikator. Dan yang keempat, ada alat dan bahan tentunya. Dan yang kelima, cara pembuatan. Yang keenam, materi yang ada. Yang ketujuh, cara penggunaan media tersebut. Terus yang kedelapan nih, pastinya dokumentasi yang ada, yang foto-foto yang cara pembuatan yang kami buat. Jadi kami memiliki dokumentasinya, yaitu di lampiran foto. Baik, kita selanjutnya teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan kompetensi dasar dari kelompok kami. Baik, untuk kompetensi dasar yaitu 3.6 menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini mengacu pada pengalaman anak-anak pada kehidupan sehari-hari. Jadi media yang terbuat ini harus tentunya akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Baik anak-anak, baik semuanya, kita selanjutnya itu ada tujuan. Di sini tujuan dari kompetensi yang kami buat yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengukuran satuan panjang dan berat. Jadi siswa dapat mengetahui pengukuran tentunya satuan panjang dan berat pada media yang telah kami buat. Jadi memudahkan siswa dan membuat pengalaman real, media konkret yang tentunya mereka akan mudah dalam pembuatannya. Terus yang kedua, siswa dapat menyebutkan satuan panjang dan berat. Jadi di sini siswa tentunya bisa menyebutkan satuan panjang yang ada di tangga-tangga dalam media tersebut. Jadi tangga-tangga tersebut akan dibuat satuan sesuai dengan panjang dan berat, sehingga siswa memudah untuk menghafal dari satuan tersebut dengan cara dalam keadaan tertentu nanti akan disampaikan oleh gurunya, yaitu seperti Angga Sapa B yang media kami buat. Jadi memudahkan siswa untuk mengenali atau menyebutkan satuan panjang dan berat pada anak tangga tersebut. Baik, kita akan menunggu yang ketiga, yaitu siswa dapat menghitung persoalan satuan panjang dan berat. Jadi siswa dapat menghitung dari satuan panjang dan berat dalam media anak tangga yang kami buat. Jadi siswa ini dapat menentukan dan menghitung cara-caranya, sehingga memudahkan untuk siswa mengenali bagaimana cara penghitungan dalam anak tangga pada Angga Sapa B, yaitu media anak tangga. Baik, sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Tasya Andrawana dari pembahasan indikator. Dari saya sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Selanjutnya, saya Tasya Andrawana akan melanjutkan presentasi dari Yoga Valentino. Indikator 1. Mengetahui pengukuran satuan panjang dan berat. 2. Menyebutkan satuan panjang dan berat.
3. Menghitung persoalan satuan panjang dan berat. Baiklah, saya Wining Tias akan melanjutkan presentasi dari Tasya Andrawana. Di sini saya akan membahas alat dan bahan yang digunakan untuk membuat anak tangga satuan panjang dan berat. Adapun alat yang digunakan yaitu gunting, karter atau pisau, penggaris, serta miniatur atau boneka. Dan bahan yang digunakan yaitu 2 buah styrofoam, 2 buah double tip, kertas origami, kain flanel warna hijau, 1 buah spidol, 1 buah kertas manila warna biru, tulisan satuan panjang dan berat yang diprint, serta hiasan gambar yang diprint. Baiklah, saya Arjuna Alina akan menjelaskan cara pembuatan media pembelajaran Angga Sapabe. Jadi, cara pembuatannya itu yang pertama, ambil 1 buah styrofoam, penggaris dan spidol. Selanjutnya, menggaris dan mengukur membentuk tangga yang terdiri dari 7 buah anak tangga. Yang kedua, ambil karter untuk memotong styrofoam tersebut sehingga akan membentuk tangga. Yang ketiga, selanjutnya, jiplak tangga tersebut ke styrofoam yang kedua. Yang keempat, potong styrofoam yang kedua sehingga juga membentuk tangga. Yang kelima, potong styrofoam sesuai ukuran setiap anak tangga, kemudian tempelkan dengan double tip. Yang keenam, setelah itu, tempelkan styrofoam yang kedua di atas potongan anak tangga menggunakan double tip sehingga terbentuk tangga 3 dimensi. Yang ketujuh, ukur dan gunting kertas origami untuk ditempelkan pada anak tangga tersebut sesuai warna yang sudah ditentukan. Yang kedelapan, bungkus styrofoam tersebut dengan menggunakan kertas manila berwarna biru agar terlihat rapi. Yang kesembilan, tempelkan keterangan di setiap tangganya, yaitu satuan panjang dan satuan berat. Yang kesepuluh, selanjutnya, membuat keterangan anak panah ke bawah menunjukkan bahwa setiap turun 1 tangga dikali dengan 10. Dan tanda panah naik menunjukkan bahwa setiap naik 1 tangga artinya dibagi dengan 10. Dan yang terakhir, selanjutnya, memberi hiasan agar menarik dan menghiasnya sekreatif mungkin sehingga terlihat indah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ria Pirsta Mutiara. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, kita akan membahas tentang materi pengukuran panjang dan pengukuran berat pada media pembelajaran Angga Sapabe yang telah kami buat. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengukuran panjang. Nah, dalam pengukuran panjang ini, satuan yang umumnya digunakan adalah sentimeter dan meter. Contohnya, jika kita ingin mengukur panjang buku, panjang kertas, kita bisa menggunakan penggaris biasa. Sedangkan untuk mengukur sesuatu yang lebih panjang, seperti panjang meja, panjang bambu, kita bisa menggunakan roll meter. Nah, untuk mengukur lingkar pinggang, kita bisa menggunakan pita meter. Seperti yang ada pada gambar, jadi ada beberapa satuan dalam pengukuran panjang. Nah, satuan yang digunakan antara lain kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, seperti yang kita lihat, jadi satuan-satuan tersebut membentuk seperti anak tangga. Nah, setiap turun 1 tangga itu dikalikan dengan 10, sedangkan setiap naik 1 tangga itu dibagi dengan 10. Materi yang selanjutnya adalah pengukuran berat. Nah, pada pengukuran berat ini, satuan yang biasa digunakan adalah gram dan kilogram. Jadi, kita itu biasa bisa menimbang benda dan membandingkannya menggunakan timbangan untuk mengukur beratnya. Jadi, alangkah baiknya kita menimbang benda dengan timbangan yang sesuai. Kira-kira bagaimana timbangan yang sesuai?
Nah, contohnya seperti timbangan pasar untuk menimbang telur, gula, teh, dan lain-lain. Timbangan roti untuk menimbang buah, untuk menimbang telur, dan untuk menimbang tepung. Timbangan gantung itu biasa digunakan untuk menimbang beras, kedelai, dan benda yang berat. Nah, untuk mengukur badan, biasanya kita menggunakan timbangan badan. Nah, timbangan neraca itu digunakan untuk menimbang benda-benda yang sangat ringan, misalnya cincin, kalung, emas, dan perak. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tasya Andrawana. Selanjutnya, saya Tasya Andrawana akan melanjutkan presentasi dari Ria Vista Mutiara. Nah, cara penggunaan dari media Angga Sapabe, yaitu anak tangga, satuan, panjang, dan berat. Saya akan menjelaskan dulu mengenai pengukuran panjang. Nah, jadi contoh persoalannya tuh seperti 5 km berapa meter. Nah, kita gunakan boneka sebagai alat bantunya. Jadi kita lihat kilometer ke meter. Kita lihat dulu dia itu turun apa naik. Nah, kalau turun itu setiap turunnya itu dikali 10. Nah, kalau setiap turun seperti ini dikali 10, dan kalau naik berarti dibagi 10. Nah, berhubung kilometer ke meter itu turun berarti dikali 10. Nah, kita letakkan bonekanya itu di atas 5 km ini kan. Kita hitung kilometer ke meter. 1, 2, 3. Jadi 5 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 5.000. Jadi 5 km ke meter itu sama dengan 5.000 meter. Seperti itu. Baiklah, saya Wayuning Tias akan melanjutkan penjelasan dari Tasya Andrawana tentang cara penggunaan anak tangga satuan panjang dan berat pada pengukuran berat. Misal, diberikan soal 2 kg sama dengan berapa dekagram. Yang pertama, kita letakkan boneka di kilogram. Setelah itu, kita lihat untuk sampai ke dekagram apakah naik atau turun. Ternyata untuk sampai ke dekagram turun 2 tangga. 1, 2. Perlu diingat bahwa jika turun dikali 10 dan jika naik dibagi 10. Sehingga dari kilogram ke dekagram sama dengan 2 dikali 10 dikali 10 dekagram. 2 kilogram sama dengan 200 dekagram. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Yang terakhir ini ada lampiran foto. Ini lampiran foto yang atau dokumentasi yang telah kami ambil dari pembuatan media kami. Kita lihat di sini ada tahap-tahap kami membuat, bagaimana proses pembuatannya. Di sini kami sangat bekerja sama, sangat saling membantu dalam proses pengerjaannya. Ini adalah foto pada saat awal kertas karton akan dibuat menyerupai atau digarisi seperti tangga, terus akan dipotong pada garis-garis yang telah diukir menjadi seperti tangga. Kita lihat seperti foto-foto yang kedua, terus digabung, dibuat dua, terus akan digabung. Jadi antara gabungan itu akan disatukan. Ini yang sudah mulai jadi, kita lihat sudah digabung, sudah dihiasi baik, dan sudah diberikan nama-nama satuan. Dan yang foto terakhir ini yang ada Tasya dan Ayu itu sudah jadi medianya. Jadi inilah lampiran atau dokumentasi yang telah kami ambil dalam pembuatan media kami. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video pembahasan dari media manual kami ini.
sangat berterima kasih pada teman-teman dan terima kasih pada Pak Bistari telah membimbing kami dari awal sehingga kami dapat membuat media manual ini. Semuanya kami berucapkan terima kasih semuanya, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata, tutur atau perbuatan kami mohon maaf. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semoga kita semua selalu mengikuti protokol kesehatan, dan teman-teman semoga tahun depan kita bisa berjumpa dalam tatap muka karena semangat merindukan pembelajaran pada tatap muka kita. Ya teman-teman, semoga kita selalu dilindungi Tuhan semuanya. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika kata-kata salah. Terima kasih semuanya.